Ia mengikuti suara tersebut hingga akhirnya menemukan 7 orang Dewi Kayangan sedang mandi di telaga. Tiba-tiba Dewi Nawang Wulan mendapati kain selendangnya telah hilang. Dewi Nawang Wulan memberi pesan kepada Jaka Tarub agar jangan ditanya cara dia memasak nasi, karena dia menyimpan rahasia ketika memasak menggunakan kekuatannya. Halo kawan-kawanku, Sobat Frekuensi Fobia. Apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan bawakan lagi cerita tentang horor, cerita tentang mistis, hal supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Bang Nando di sini akan bawakan lagi cerita tentang legenda yang ada di Indonesia. Mungkin kalian sudah tahu, tapi aku membawakan lagi cerita ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ngajak kawan-kawan untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya, agar aku semakin semangat buat kontennya. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita masuk saja ke videonya. Di sebuah desa yang terletak di lereng gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia hidup sendiri setelah orang tuanya meninggal dunia. Kesehariannya dihabiskan bekerja di ladang dan merawat ternak. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang jujur, rajin, dan baik hati. Meskipun hidupnya sederhana, ia seorang yang dikenal sebagai pria yang sangat gagah, serta sering masuk hutan untuk berburu di kawasan yang dikenal sebagai Gunung Keramat. Suatu hari, ketika Jaka Tarub sedang mencari kayu di hutan, ia mendengar suara nyanyian yang begitu merdu. Ia mengikuti suara tersebut hingga akhirnya menemukan 7 orang Dewi Kayangan sedang mandi di telaga. Melihat Dewi Kayangan yang cantik jelita telah menyebabkan Jaka Tarub merasa asik dan mulai berfantasi untuk memiliki salah seorang dari dewi tersebut. Lalu ia bergerak secara perlahan dan mulai mengambil selendang yang berwarna oranye yang merupakan milik seorang dewi. Ketika selesai mandi dan bersiap-siap untuk naik ke kayangan, tiba-tiba Dewi Nawang Wulan mendapati kain selendangnya telah hilang. Disebabkan itu, Dewi Nawang Wulan tidak dapat mengikuti dewi lainnya naik ke kayangan. Waktu hampir senja, 6 orang dewi itu naik ke kayangan, meninggalkan Dewi Nawang Wulan seorang diri di bumi. Kesempatan ini diambil oleh Jaka Tarub untuk berpura-pura membantu Dewi Nawang Wulan. Ia mencoba membujuk dewi itu untuk ikut pulang bersama dia. Dan akhirnya, karena nggak ada pilihan, Dewi Nawang Wulan setuju ikut pulang bersama Jaka Tarub. Sepertinya, rencana Jaka Tarub mulai berhasil. Setelah sampai di rumah, mereka pun berbicara dan mengenal satu sama lain. Dewi Nawang Wulan mulai terkesan dengan sifat baik dan ramahnya oleh Jaka Tarub. Hubungan mereka semakin dekat seiring berjalannya waktu. Jaka Tarub sekali lagi membujuk Dewi Nawang Wulan untuk menerima lamarannya. Dan tanpa punya pilihan lain, Dewi Nawang Wulan telah menerima lamaran Jaka Tarub itu dan berjanji untuk selalu bersama selamanya. Setelah mereka menikah, mendapatkan seorang putri yang diberi nama Nawangsi. Dewi Nawang Wulan memberi pesan kepada Jaka Tarub agar jangan ditanya cara dia memasak nasi, karena dia menyimpan rahasia ketika memasak menggunakan kekuatannya. Dewi Nawang Wulan hanya memasak sebiji beras, tetapi
menghasilkan banyak nasi. Suatu hari, Jaka Tarub penasaran kenapa beras yang ada di penyimpanan tidak ada habisnya, padahal istrinya selalu memasak nasi yang banyak. Lalu, dia mencoba membuka periuk nasi yang baru saja dimasak oleh Dewi Nawang Wulan. Ketika Jaka Tarub membuka periuk nasi tersebut, yang menyebabkan kekuatan Dewi Nawang Wulan hilang seketika. Akibat dari perbuatan Jaka Tarub yang menghilangkan kekuatan sakti dalam memasak nasi, maka secara tidak langsung Dewi Nawang Wulan terpaksa menggunakan beras yang banyak untuk memasak. Suatu ketika, beras di karung habis, dan Dewi Nawang Wulan mencoba mencari di gudang penyimpanan. Apakah beras ada yang tersisa di gudang? Suatu menggeledah gudang, mencari beras, dia menemukan sesuatu kain yang selendang berwarna oranye, yang selama ini telah disembunyikan oleh suaminya sendiri. Ternyata, selendang yang Dewi Nawang Wulan yang selama ini cari-cari ada di gudang penyimpanan beras. Dewi Nawang Wulan merasa sangat kecewa dan sakit hati, lalu meninggalkan suaminya untuk naik ke Kahyangan. Sebelum naik ke Kahyangan, Dewi Nawang Wulan berpesan kepada Jaka Tarub agar membuat sebuah pondok kecil untuk dia menyusui putri mereka pada waktu-waktu tertentu. Pada saat Dewi Nawang Wulan datang untuk menyusui anaknya, Jaka Tarub tidak boleh mendekati pondok itu. Kegiatan itu dilakukan secara rutin oleh Dewi Nawang Wulan sehingga putrinya besar. Setelah beberapa lama, akhirnya Jaka Tarub menjadi orang terpandang dengan gelar Ki Ageng Tarub. Pada suatu hari, Raja Brawijaya Majapahit telah mengantarkan keris yang bernama Kiai Mahesa Nular untuk dirawat oleh Ki Ageng Tarub. Yang membawa keris itu ialah Ki Buyut Mas Sahar dan juga anak angkatnya Bondan Kejawan. Berdasarkan firasatnya, Ki Ageng Tarub yakin bahwa Bondan Kejawan sebenarnya anak dari Raja Majapahit. Lalu diambilnyalah anak itu menjadi anak angkatnya, dan nama Bondan Kejawan telah ditukar menjadi Lembu Peteng. Lembu Peteng ini telah dinikahkan dengan anaknya, Putri Nawangsi. Hasil dari pernikahan ini, mereka berdua dikaruniakan seorang anak laki-laki yang bernama Ki Petes Pendawa. Dari Ki Petes Pendawa merupakan moyang dari Penembahan Senopati, yaitu awal mula dari Kesultanan Mataram. Sampai sini dulu kisah dari legenda Jaka Tarub dan 7 bidadari, yang mana salah satu dari bidadari itu menjadi istrinya, yaitu Dewi Nawang Wulan. Pesan moral yang kita dapat dari kisah Jaka Tarub dan 7 bidadari adalah jangan pernah menyimpan rahasia, yang mana rahasia itu akan terungkap sendiri ya dengan waktu yang kita tidak tahu. Sampai sini dulu pertemuan kita kawan-kawanku. Jadi jangan lupa berdoa, kalau tidak hal yang tidak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.